Hai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian. Lalu Dajjal akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membelenggu laki-laki itu. Setelah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hai anak buahku, siksalah laki-laki itu dan belahlah tubuhnya." Setelah disiksa sedemikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal kembali bertanya kepada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak mempercayaiku?" Tanpa ragu, pemuda mukmin itu menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du." Fitnah Dajjal adalah fitnah paling besar di antara semua fitnah. Dajjal akan menyesatkan umat manusia melalui fitnah yang ia sebarkan. Fitnah ini berupa membunuh satu jiwa lalu menghidupkannya kembali, memerintah langit, menurunkan hujan, dan masih banyak yang lainnya. Pada akhir zaman kelak, satu riwayat hadis mengisahkan ada seorang mukmin yang dengan beraninya menghadapi sosok Dajjal dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadis tersebut direwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id mengutip cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dari Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi dengan penerjemah Abu Ahsan bin Usman dalam kitab Fitnah seri Mukhtasar Sahih Muslim. Sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah, dikisahkan saat Dajjal muncul pada akhir zaman kelak, ada seorang mukmin yang berniat datang menemui Dajjal. Seorang mukmin ini padahal berasal dari Madinah, tempat yang tidak akan bisa didatangi oleh Dajjal dan tempat yang dilindungi para malaikat. Orang mukmin tersebut menemui Dajjal yang tengah singgah di sebuah padang gersang. Padang gersang tersebut terletak di dekat Madinah. Namun, pemuda itu kemudian dihadang oleh para bala tentara Dajjal. Mereka berkata, "Mau kemana kamu, hai laki-laki mukmin?" Orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang telah muncul ke dunia ini." Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah kamu mempercayai Tuhan kami?" Yang kemudian dijawab oleh pemuda mukmin itu dengan, "Sesungguhnya saya tidak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah." Bala tentara Dajjal kemudian berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Namun, sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lain, "Bukankah Tuhan kalian, Dajjal, telah melarang kalian untuk membunuh seorang tanpa kehadiran dia di sini?" Akhirnya, pasukan pengawal Dajjal itu pun membawa sang lelaki mukmin kepada Dajjal.
Ketika laki-laki mukmin itu melihat Dajjal, hal pertama yang dilakukannya adalah mengingatkan sosok Dajjal yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada orang-orang yang berada di sana, ia berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian." Lalu Dajjal akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membelenggu laki-laki itu. Setelah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hai anak buahku, siksalah laki-laki itu dan belahlah tubuhnya." Setelah disiksa sedemikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal kembali bertanya kepada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak mempercayaiku?" Tanpa ragu, pemuda mukmin itu menjawab, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal, si pembohong besar." Sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Setelah mendengar itu, Dajjal semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa orang mukmin tersebut. Siksaannya lebih kejam dari yang ia perintahkan sebelumnya. Lagi-lagi, Dajjal bertanya, "Apakah kamu akan mempercayaiku sebagai Tuhan?" Kemudian, dijawab lagi pertanyaan Dajjal itu oleh orang mukmin tersebut. "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal, sang pendusta." Lebih lanjut, orang mukmin itu kembali menantang Dajjal dengan mengutip hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dajjal tidak akan bisa menyiksa orang lain lagi setelah kejadian tadi. Dajjal pun memegang orang mukmin itu dan hendak menyembelih lehernya, namun tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seluruh leher laki-laki itu tertutup oleh tembaga hingga Dajjal gagal merealisasikannya niatnya. Pada akhirnya Dajjal melempar tubuh orang mukmin itu yang dikira orang-orang sekitar Dajjal akan dilemparkan ke neraka, padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menutup kisah dalam hadis di atas dengan sabdanya, "Itulah orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadis riwayat Muslim. Mengutip tim Gema Insani dalam buku Ensiklopedia Kiamat, sejatinya hadis di atas menunjukkan bahwa senjata paling utama dalam menghadapi segala bentuk fitnah Dajjal pada akhir zaman kelak adalah penguasaan ilmu agama diiringi dengan iman yang kuat. Terbukti, pemuda dalam hadis tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama karena sudah pernah mempelajari hadis mengenai peristiwa. Oke, sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah, intisari dari pelajaran kisah ini adalah betapa pentingnya ilmu agama, akidah, tauhid, berbanyak sholawat, zikir, dan yang lainnya. Oke, segitu aja pembahasan dari admin CTR Motivasi. Kebenaran hanyalah hak milik Allah. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.